Arsitektur, Prodi D3 Arsitektur kelas 4A, ingin mempresentasikan seorang arsitek sang pembangun bangsa yang bernama Friedrich Silaban. Saya selaku koordinator kelompok 2 yang bernama Dede Arianti Putri dan rekan-rekan saya yang bernama Indah Kurniawati, saya Rini Jati, Saya Fahri Fahmi. saya Nopal Saputra. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Baiklah, penjelasan pertama akan dimulai dari saya. Dimulai dari perjalanan hidup Friedrich Silaban Ompunimaya, lahir pada tanggal 16 Desember 1912 di Bonandolo, Tapanuli, Sumatera Utara. Mayoritas masa hidup beliau dihabiskan di kota Bogor, kampung halaman kedua, dan kota Jakarta. Masa kecil Friedrich Silaban di Tapanuli hanya dilalui sebentar. Setelah lulus dari sekolah dasar Belanda di Narumonda tahun 1927, beliau melanjutkan ke sekolah tekniknya di Jakarta dan lulus pada tahun 1931. Mayoritas masa hidup beliau dihabiskan di kota Bogor, kampung halaman kedua, dan kota Jakarta. Friedrich Silaban bekerja di Jakarta yang waktu itu masih disebut Batavia sebagai juru gambar bangunan Kota Praja Batavia. Dan pada sore harinya, memanfaatkan waktunya untuk bekerja pada salah satu biro arsitek Belanda. Saat itu beliau sering ikut serta di pameran gambar di Pasar Gambir, Jakarta. Pada tanggal 18 Oktober 1946, Friedrich Silaban menikah dengan seorang gadis keturunan Indo-Belanda, Keyfitz Boru Simamura, dan dikaruniai 10 orang anak. Seorang di antaranya, yaitu Insinyur Panobu Silaban, mewarisi bakat beliau di bidang arsitektur. Bakat menonjol dalam diri pemuda Silaban memang sudah nampak sejak dulu. Meskipun belum sempat mengikuti pendidikan arsitektur secara formal, beliau selalu berkeinginan untuk mengikuti pendidikan arsitektur secara formal, yang nantinya akan tercapai setelah tahun 1950. Friedrich Silaban dan keluarganya pergi berlibur ke Amsterdam selama 7 bulan. Kesempatan di malam hari beliau gunakan untuk kuliah malam di Akademik Verbouwkunst Amsterdam. Bakat Friedrich Silaban telah teruji lewat prestasinya memenangkan berbagai sayembara arsitektur, antara lain pemenang ketiga sebanyak 2 kali dalam sayembara arsitektur yang dikenal dengan sebutan Studi Prijsvraag, dan pemenang pertama perancangan Masjid Istiqlal. Friedrich Silaban mempunyai hobi catur dan melukis dengan cat cair, yang tentunya sangat bermanfaat dalam menunjang kegiatan perancangan. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya lukisan-lukisan cat air tentang interior maupun eksterior bangunan yang tergantung di dinding ruang kerjanya. Sekitar tahun 1982, Friedrich Silaban merancang karya terakhirnya, yaitu Universitas Nomusen di Medan. Tanggal 14 Mei 1984, beliau akhirnya menghadap Sang Maha Pencipta dalam usia 71 tahun karena sakit. Riwayat pendidikan beliau yaitu pendidikan formal pada tahun 1927 tamat HIS Holland Inland Sea School, Narumonda, Tapanuli, Sumatera Utara. Pada tahun 1931, beliau juga tamatan dari KWS atau Koninklijke Wilhelmina School di Jakarta, dan pada tahun 1950 beliau mengikuti di kelas akhir Akademik Verbouwkunst Amsterdam untuk menguji kemampuan dalam bidang arsitektur. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah riwayat pekerjaan dari Friedrich Silaban. Pada tahun 1931, bulan Mei sampai bulan Juli, Friedrich Silaban menjadi juru gambar bangunan Kota Praja di Jakarta. Dan setelah itu, pada tahun 1931 sampai 1939, Friedrich Silaban bekerja sebagai pengawas bagian teknik Kota Praja Jakarta. Lalu pada tahun 1937 sampai 1939, Friedrich Silaban bekerja di Yeni Craft Pontianak
di bidang Kepala Teknik Pontianak untuk daerah Kalimantan Barat. Selanjutnya pada tahun 1939 sampai tahun 1942, Fredrik Silaban menjadi pengawas juru gambar Kota Praja di Bogor. Selanjutnya pada tahun 1942 sampai 1949, Fredrik Silaban menjabat sebagai Direktur Burgerlijke Openbaar Werken atau BOW di Kota Bogor dan berstatus sebagai Kepala DPU Bogor. Pada tahun 1949 akhir sampai Mei 1965, Fredrik Silaban menjabat sebagai Kepala DPU Kota Bogor, sambil kurang lebih 5 tahun menjadi Ketua Panitia Keindahan Kota DKI Jakarta. Pada tahun 1959 sampai 1962, Fredrik Silaban menjadi anggota Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Pada tahun 1965, tepatnya di bulan Mei, Fredrik Silaban resmi pensiun dari Kota Madya Bogor. Dan selanjutnya dia menjadi Wakil Kepala Proyek Masjid Istiqlal Jakarta, yaitu pada tahun 1967 sampai 1984. Dan terakhir ia menjabat sebagai dosen mata kuliah Kode Etik dan Tata Laku Profesi pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1972 sampai tahun 1976. Kritik Insinyur Hasan Purbo Hadiwijoyo MCD sebagai expert Kristen. Beliau, Pak Silaban, orang yang punya kemampuan untuk mengangkat diri, mempelajari sendiri lebih dari yang didapatkannya di sekolah. Dari pendirian-pendirian beliau, terlihat bacaannya cukup banyak. Dari kesepakatan-kesepakatan saya bertemu dengan beliau, mendengarkan percakapan atau ceramah beliau pada seminar-seminar, diskusi-diskusi, nampak bahwa buku itu pasti dibacanya dengan betul. Rencana-rencana beliau adalah rencana yang cukup mempunyai kekuatan yang berasal dari sebuah keyakinan. Selanjutnya adalah perjalanan ke luar negeri. Fredrik Silaban banyak melakukan perjalanan ke luar negeri. Ada di antaranya bertujuan untuk berlibur bersama keluarga, sekaligus dimanfaatkan untuk mengikuti kuliah malam. Beberapa perjalanan yang lain sebagian besar adalah perjalanan dalam rangka mengikuti dan mempelajari perkembangan arsitektur di negara-negara yang bersangkutan secara nyata. Secara singkat, dapat digambarkan perjalanan beliau ke luar negeri, yaitu pada tahun 1949 akhir, dia melaksanakan cuti di Nederland hampir 1 tahun. Sempat mengikuti kuliah di Academic van Bouwkunst di Amsterdam. Pada tahun 1954, ia melanjutkan perjalanan ke Jepang, Filipina, Burma, dan India. Selanjutnya, ia melakukan perjalanan di Amerika Serikat dan mengunjungi hampir tiap kota besar selama 4 bulan pada tahun 1957. Selanjutnya adalah perjalanan paling luar biasa dari beliau, yaitu pada tahun 1961 beliau mengelilingi dunia. Dan selanjutnya pada tahun 1962 beliau mengunjungi atau berkunjung ke salah satu negara di Asia yang terkenal, yaitu Jepang. Ia juga pernah bekerja di Wina selama 2 minggu, lalu melakukan perjalanan ke Jerman Barat, Italia, Yunani, Jepang, dan banyak negara-negara yang telah ia kunjungi. Selanjutnya adalah pandangan arsitektural seorang arsitek yang bernama Silaban. Bagi Silaban, arsitektur yang baik adalah arsitektur yang sesederhana mungkin, seringkas mungkin, dan sejelas mungkin. Tentang ornamen, beliau berpendapat bahwa ada kalanya suatu perhiasan tidak dapat dihindarkan. Dalam hal ini, perhiasan itu sebaiknya menggarisbawahi fungsi gedung yang bersangkutan. Menurut beliau, penggunaan terlalu banyak elemen pada suatu gedung akhirnya tidak menguntungkan, karena dapat mengurangi kejelasan gedung itu. Rumah-rumah yang ideal bagi Silaban adalah yang pertama, memiliki spesifikasi, yaitu dikelilingi emper penuduh dan mempunyai plafon setinggi minimal 4 meter. Yang kedua adalah mempunyai bentuk atap yang ringkas dan penutup atapnya terdiri dari material yang tahan lama, sehingga tidak akan terjadi kebocoran. Jadi Silaban sangat mementingkan dari segi fungsionalitas. Yang ketiga adalah menurut beliau pemilihan material
berkualitas tinggi dengan harga yang tinggi pula akan lebih menguntungkan daripada penggunaan material berkualitas rendah dengan harga yang rendah. Selanjutnya adalah kualitas lantai yang bagus adalah lantai yang tetap awet meskipun dicuci setiap hari. Dan yang terakhir adalah bentuk arsitektur Indonesia tidak perlu dicari, karena menurut Silaban, bangsa Indonesia itu sendiri masih dalam proses pembentukan. Namun arsitektur Indonesia itu harus modern dan bersifat tropis. Tentang sikap kita terhadap arsitektur tradisional, kita sebaiknya jangan mengambil bentuknya, melainkan mengambil jiwanya. Selanjutnya adalah daftar karya dari arsitek fenomenal Indonesia, yaitu Fredrik Silaban. Karya-karya yang terlaksana adalah salah satunya pada tahun 1951 ia mendesain sebuah gedung SPMA atau Sekolah Pertanian Menengah Atas di Kota Bogor. Selanjutnya pada tahun 1951 sampai 1953 ia mendesain gedung Kantor Perikanan Bogor. Lalu pada tahun 1953 ia mendesain sebuah gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan salah satu karyanya yang paling fenomenal adalah ia mendesain Masjid Istiqlal di Kota Jakarta, yaitu berkisar tahun 1954 sampai 1979. Pada tahun 1958 ia juga sempat mendesain Bank Indonesia yang berada di Jakarta. Itu merupakan salah satu karya yang terlaksana dari seorang arsitek Fredrik Silaban. Adapun karya yang tidak terlaksana, salah satu karya yang tidak terlaksana adalah Menara Bung Karno, Gedung Baru Dewan Pengawas Keuangan Bogor, lalu Gedung Nasional di Kota Bogor, pemusatan jawatan atau instansi Kementerian Keuangan di Kota Jakarta, dan lain-lain. Setelah diamati, selama kurun waktu 1950 sampai 1978, dapat dikatakan bahwa bangunan-bangunan tersebut memiliki perkembangan ciri khas. Hal ini terlihat jelas pada tipologi bangunan umum dan monumen, namun kurang menonjol pada tipologi rumah tinggal. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Nova Ragil Saputra, tentang karya-karya Fredrik Silaban. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas diakronik karya bangunan secara umum. Diakronik karya bangunan umum secara umum. Karya bangunan umum Silaban mempunyai beberapa persamaan dari segi kesederhanaan, keringkasan, dan kejelasan dari segi bentuk, segi teknologi pembuatan, dan segi bahan konstruksi. Namun terdapat ada beberapa perbedaan pada bahan kerangka atap, yakni perubahan atap limasan dengan atap kuda-kuda, penutup atap ganting menjadi atap datar beton dan bertulang. Untuk kurun waktu 1951 sampai 1960 dia menggunakan atap limasan genting. Bangunannya yaitu SPMA Bogor, Bank Indonesia Jakarta. Untuk pada tahun 1960 sampai 1978 bangunannya ada bangunan Bank BNI, Bank BNI 1946 di Medan, dan Bank Indonesia, serta markas besar TNI Angkatan Udara Jakarta dan Gedung Pola Jakarta. Untuk diakronik rumah tinggal, secara umum karya-karya rumah tinggal ini mempunyai kesamaan dan menampilkan jiwa tropis. Karena minimnya data yang diperoleh, perbedaan yang dapat ditemukan adalah penggunaan bentuk atap pelana pada kurun waktu awal dan bentuk atap limasan pada kurun waktu akhir. Kurun waktu 1951 sampai 1968 menggunakan atap pelana, yaitu pada rumah Abdullah Al-Wahab, Jalan Cisadane, dan rumah Hendrik Silaban, Jalan Gedong Sawah. Dan untuk 1968 sampai 1979 bangunannya adalah rumah A Leong Hong. Lanjut untuk diakronik karya monumen, kurun waktu 1953 dan 1954 mempunyai ciri pokok yang pertama, yaitu berkesan hening, bentuk seperti candi. Karya Fredrik Silaban ini gerbang taman, makam pahlawan, dan Kalibata. Untuk 1954 sampai 1960
mempunyai ciri pokok bentuk konkret seperti bambu, runcing, dan lilin raksasa. Dan untuk 1963 sampai 1966 mempunyai bentuk-bentuk modern dari Indonesia. Di sini akan deskripsikan rumah Hendrik Silaban. Rancangan rumah tinggal Hendrik Silaban merupakan antitesis dari tipologi rumah gedung. Rumah-rumah mewah yang lazim digunakan pada masa penjajahan secara skala dan isi rumah tersebut termasuk rumah yang mewah pada masanya. Menempati 2 kapling, memiliki banyak kamar tidur dan ruang-ruang komunal yang luas berlantai 2 dan dibangun dengan bahan-bahan paling baik pada masanya. Namun, di luar ukuran kemewahan tadi, bangunan ini tidak tampil dengan fasad yang bersolek seperti rumah tinggal mewah pada umumnya. Masa bangunan dipasang memanjang sejajar dan jauh dari garis jalan dan orientasi menghadap selatan. Peletakan masa hanya menyisakan tempat terbuka secukupnya di belakang untuk taman dan kegiatan sehari-hari rumah tangga, sehingga tampilan depan bangunan lebih didominasi oleh lapangan rumput yang besar dibandingkan bangunannya. Sedangkan di dinding luar didominasi oleh bidang-bidang yang dibungkus dengan mosaik potongan 11 potongan batu kali ala modern. Pada bagian tertentu potongan batu kali dikombinasikan dengan teliti dengan potongan batu andesit dan cetakan terrazzo polis sehingga menciptakan sudut-sudut detail yang rapi dan total. Ruang-ruang dalam rata-rata bervolume dan memiliki void besar. Peran sentral figur Silaban sebagai otoritas rumah tangga diwujudkan dalam posisi ruang. Untuk ruang tidur utama dan ruang kerja diposisikan di bagian depan dan memiliki akses langsung ke berbagai ruang lainnya, termasuk akses visual ke 4 kamar anak. Ruang-ruang tidur utama dan ruang kerja diposisikan di bagian depan dan memiliki akses langsung ke berbagai ruang lainnya, termasuk akses visual ke 4 kamar anaknya. Fungsi ruang juga dikelompokkan tegas dengan memisahkan aktivitas rumah tangga yang banyak dilakukan kaum perempuan pada bagian belakang dan aktivitas yang didominasi oleh kaum laki-laki pada bagian depan. Dalam peruntukan ruang yang demikian, kaum laki-laki dipahami berperan dalam kegiatan-kegiatan formal seperti menerima tamu atau tampil sebagai representasi keluarga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Ridho Ijati tentang karya Hendrik Silaban yaitu Masjid Istiqlal. Presiden Soekarno ditunjuk sebagai Ketua Dewan Juri dalam sayembara maket Masjid Istiqlal yang diumumkan melalui surat kabar dan media lainnya pada tanggal 22 Februari 1955. Sayembara berlangsung mulai tanggal 22 Februari 1955 sampai dengan 30 Mei 1955. Pada tanggal 5 Juli 1955, Dewan Juri menetapkan Hendrik Silaban sebagai pemenang pertama. Arsitektur. Masjid dirancang agar udara dapat bebas bersirkulasi sehingga ruang tetap sejuk, sementara jemaah terbebas dari panas matahari dan hujan. Ruangan salat yang berada di lantai utama dan terbuka sekelilingnya diapit oleh plaza atau pelataran terbuka di kiri kanan bangunan utama dengan tiang-tiang dengan 12 bukaan lubang yang lebar di antaranya. Dimaksudkan untuk memudahkan sirkulasi udara dan penerangan yang alami. Gaya arsitektur. Masjid ini bergaya arsitektur Islam modern internasional, yaitu menerapkan bentuk-bentuk geometri sederhana seperti kubus, persegi, dan kubah bola dalam ukuran raksasa untuk menimbulkan kesan agung dan monumental. Bahannya pun dipilih yang bersifat kokoh, netral, sederhana, dan minimalis, yaitu marmer putih dan baja anti karat stainless steel. Ragam rias ornamen masjid pun bersifat sederhana namun elegan, yaitu pola geometris berupa ornamen logam, kerawangan atau kerangka logam berlubang, berpola lingkaran, kubus atau persegi. Ornamen-ornamen ini selain berfungsi sebagai penyekat jendela atau lubang udara, juga berfungsi sebagai unsur estetika dari bangunan ini. Kerawangan dari baja ini ditempatkan sebagai jendela, lubang angin, dan atau ornamen koridor masjid. Pagar langkan di tepi balkon setiap lantainya serta pagar tangga pun terbuat dari baja anti karat. Langit-langit masjid dan bagian dalam kubah pun dilapisi kerangka baja anti karat. 12 pilar utama penyangga kubah pun dilapisi lempengan baja anti karat. Arsitektur Indonesia nampak pada bangunan yang bersifat terbuka
dengan memungkinkan sirkulasi udara alami sesuai dengan iklim tropis, serta letak masjid yang berdekatan dengan bangunan pusat pemerintahan. Kemudian, pada bagian dalam kubah masjid yang berhiasin kaligrafi merupakan hasil adopsi arsitektur Timur Tengah. Masjid ini dipengaruhi gaya arsitektur barat, sebagaimana terlihat dari bentuk tiang dan dinding yang kokoh. Simbolisme. Terdapat 7 gerbang untuk memasuki ruang dalam Istiqlal yang masing-masing dinamai berdasarkan Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang mulia dan terpuji. Angka 7 melambangkan 7 lapis langit dalam kosmologi alam semesta Islam, serta 7 hari dalam seminggu. Tempat wudhu terletak di lantai dasar, sementara ruangan utama dan pelataran utama terletak di lantai 1 yang ditinggikan. Bangunan masjid terdiri atas 2 bangunan, bangunan utama dan bangunan pendamping yang lebih kecil. Bangunan pendamping berfungsi sebagai tangga sekaligus tempat tambahan untuk beribadah. Bangunan utama ini dimahkotai kubah dengan bentang diameter sebesar 45 meter. Angka 45 melambangkan tahun 1945, yaitu tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemuncak atau mastaka kubah utama dimahkotai ornamen baja anti karat berbentuk bulan sabit dan bintang, simbol Islam. Kubah utama ini ditopang oleh 12 tiang ruang ibadah utama disusun melingkar tepi dasar kubah, dikelilingi 4 tingkat balkon. Angka 12 yang dilambangkan oleh 12 tiang melambangkan hari kelahiran Nabi Muhammad, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Juga melambangkan 12 bulan dalam penanggalan Islam. 13 juga melambangkan 12 bulan dalam penanggalan Islam. 13 juga penanggalan Masehi dalam 1 tahun. Juga melambangkan 12 bulan dalam penanggalan Islam, 13 juga penanggalan Masehi dalam 1 tahun. 4 tingkat balkon dan 1 lantai utama melambangkan angka 5, yang melambangkan 5 rukun Islam sekaligus melambangkan Pancasila, falsafah kebangsaan Indonesia. Tangga terletak di keempat sudut ruangan menjangkau semua lantai. Pada bangunan pendamping dimahkotai kubah yang lebih kecil berdiameter 8 meter. Rancangan interior masjid ini sederhana, minimalis, dan hiasan minimal berupa ornamen geometrik dari bahan baja anti karat. Sifat gaya arsitektur dan ragam hias geometris yang sederhana, bersih, dan minimalis ini mengandung makna bahwa dalam kesederhanaan terkandung keindahan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu karya Fredrik Silaban, Monumen Nasional. Teknologi yang digunakan pada monumen Silaban mempunyai kesamaan pada penggunaan bahan beton yang memberikan keulasan pada bentuknya. Adanya beberapa bentuk keseluruhan yang berbeda karena adanya ulangan sayembara Tugu Nasional kedua, di mana Presiden Soekarno tetap menunjuk Silaban untuk mengembangkan ide-idenya. 14 pengaruh bambu runcing, Tugu Lilin, karena masih belum ada inovasi lain untuk karya monumental. Sedangkan masa-masa perjuangan fisik bangsa Indonesia yang masa-masa itu masih terasa dan disambung dengan pemberontakan. Maka tampilan bentuk frame dan envelope mendukung bentuk bambu runcing dan lilin raksasa. Pengaruh Rusia didapatkan diduga sewaktu hubungan Indonesia-Rusia masih baik sebelum meletus G30S. Apalagi Silaban sering keliling dunia, sedangkan arus informasi atau buku-buku luar sudah banyak beredar dan juga dimiliki Silaban. Pada dasarnya teknologi dan bahan untuk monumen Tugu Nasional sama, hanya bentuk dan ekspektasinya berbeda. Jadi kesimpulannya adalah untuk membangun rumah tinggal, Silaban menggunakan teknologi dan material awet dan tahan lama, sehingga terkesan mewah. Pengaruh untuk atap pelana memperlihatkan esensi kemakmuran dan kesederhanaan dalam arsitektur modern. Pengaruh bentuk atap limas berasal dari rumah-rumah Belanda yang bersudut curam. Bentuk atap sangat berperan dalam mengulangi permasalahan iklim tropis di negara Indonesia. Teknologi yang digunakan pada bangunan umum hampir sama dengan rumah tinggal. Silaban memakai bentang modul 3 meter untuk kolom. Hal ini disebabkan prinsip beliau yang memandang deretan kolom di sekeliling rumah terbuka mempunyai sugesti yang baik.
Seperti pada Masjid Istiqlal, bahan-bahan yang digunakan mengesankan mahal, terutama lantai dari marmer dan pengawetan beton eksposnya. Perbedaan umum dengan rumah tinggal terletak pada atapnya, yang pada kurun waktu awal menggunakan atap limas, kemudian diganti atap datar beton pada kurun waktu kedua. Teknologi sama juga dipakai untuk bangunan monumen, dengan frame beton bertulang dan finishing dari bahan keramik atau marmer. Perbedaan bentuk tidak mempengaruhi teknologi dan bahan. Secara keseluruhan, teknologi dan bahan yang digunakan pada karya-karya Silaban tidak memiliki perbedaan. Hal ini menyebabkan arsitektur Silaban pada masa itu mempunyai ciri khas tersendiri.